Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka kajian pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertama kalinya Al-Qur'an itu pada bulan Ramadan. Al-Qur'an diturunkan hudal linnas sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Di sini Allah tidak mengatakan Al-Quran itu diturunkan lil muslimina walil mu'minina, tidak untuk orang muslim semata, tidak untuk orang mukmin semata. Akan tetapi hudalin nas sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Karena bisa jadi orang yang lalai dia akan mendapatkan hidayah sesuai dengan fungsi Al-Quran sebagai hudan atau petunjuk ataupun hidayah. Al-Quran itu adalah kalamullah, sedangkan Allah itu bersifat qadim atau terdahulu. Maka kalam Allah ini atau firman Allah ini melekat pada sifat zatnya, yaitu bersifat qadim pula. Kalau kita ingat dulu ketika kita mengaji di kampung atau di surau atau di masjid, ada madrasah diniyah ataupun ada TPA, selesai kita mengaji Al-Quran, ada nadhaman atau syair yang kita dendangkan. Kalamun qadimul la yumalu sama'ahu tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuhuri qalil qalbi 'inda jahli wa khairati. Kalamun qadimun, bahwasanya firman Allah itu bersifat qadim, la yumalu sama'ahu, telinga ini tidak akan pernah bosan untuk mendengarnya. Tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin, Al-Quran itu bersih, tidak ada campur tangan manusia ataupun makhluk yang lain. Dari dulu sampai sekarang, apa yang didengarkan, apa yang diperintahkan, apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad, yang dibaca oleh para sahabat, tabi'in, para alim ulama sampai sekarang, zaman sekarang itu sama. Karena memang Al-Quran dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihi ashtafi min kulli da'in, kami meminta pertolonganmu Al-Quran sebagai obat untuk segala penyakit kita. Wa nuruhu, dan cahayanya, lil qalbi, untuk hati kita, nginda jahli wa khairati, sebagai pembimbing, atau cahayanya sebagai pelita dikala kita bingung dan bimbang. Al-Quran itu bersifat mulia karena memang dia firman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya diturunkan pun kepada makhluk yang tidak sembarang orang. Dia diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min asyrafil anam, sebagai semulia-mulianya makhluk manusia. Tidak hanya di situ saja, dia diturunkan juga pada saat yang mulia. Lebih lanjut Allah menerangkan dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran untuk pertama kalinya pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apa yang kau ketahui tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu pahalanya di dalam melaksanakan ibadah di dalamnya itu lebih baik dibandingkan 1000 atau setara dengan 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr, bahwasanya Allah mengundang para malaikat, semua makhluknya, semua para malaikat diundang, termasuk pemimpin para malaikat ar-ruh, yaitu malaikat Jibril, itu diundang untuk menyambut kedatangan Al-Quran. Kalau istilah wong Jawa itu boyongan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz terus turun ke langit dunia, baru turun ke dunia
via malaikat Jibril untuk diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa ayat yang pertama yang diturunkan di dalam surat Al-Alaq? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah pertama kali mengenalkan dirinya ini pada waktu Allah mewahyukan Al-Alaq kepada Nabi Muhammad. Iqra, bacalah. Wa rabbukal bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Alladzi khalaq, yaitu Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk. Allah di sini tidak menerangkan dia menciptakan apa. Secara umum dia Maha Pencipta. Apapun yang ada di dunia ini, apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi semua ciptaannya. Hal itu juga terjadi di bulan Ramadan. Kalau kita tarik dari awal sampai akhir perjalanan Al-Quran, itu dia untuk pertama kalinya diturunkan di bulan Ramadan, diturunkan kepada Nabi Muhammad yang untuk pertama kalinya, atau untuk saat itu beliau Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah SAW, menjadi Rasul. Dan tentunya untuk mempersiapkan tadi diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang penuh keberkahan di dalamnya. Memang bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Maka tidak heran jika Nabi Muhammad mengatakan syahrul Ramadan syahrul ummati, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan umatku, bulan untuk mencari ampunan, untuk mencari pahala, untuk mencari kebaikan di dalamnya. Karena memang pahala di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Lebih lagi, ya memang bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Untuk itu di sisa bulan Ramadan ini yang tinggal 2 minggu lagi, mari kita tingkatkan nilai ibadah kita perbaiki ibadah kita semaksimal mungkin. Kalau toh kita mengambil idiom dari orang Arab atau bahasa Arab, ada idiom i'malil dunya ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya. Bukan berarti kita tomak kepada dunia, akan tapi kita bekerja, kita mengumpulkan harta benda atau hasil dari pekerjaan kita yang akan kita gunakan, kita tasarrufkan untuk mencari kebahagiaan di akhirat kelak. Sedangkan ketika kita beribadah, i'malil akhiratika ka'annaka tamutu hadan. Marilah kita beramal soleh atau beribadah seakan-akan ini adalah amal kita terakhir di bulan Ramadan. Inilah adalah amal terakhir di hari ini. Untuk itu ketika kita teringat akan hal seperti itu, tentunya kita akan mengamalkan atau beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah. Kembali lagi sebagai syahrul Quran atau bulan Al-Quran, marilah kita perbanyak bacaan Al-Quran. Nabi bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi atau li ahlihi. Bacalah Al-Quran. Bisa jadi dari satu ayat yang kita baca, dari satu ayat yang kita pahami, dari satu ayat yang kita amalkan, itu bisa menjadi pelita kita besok di alam kubur, dan bisa menjadi penambah bobot dari amal kebaikan kita besok di yaumul hisab, dan sehingga kita mendapatkan keberkahan atau syafi'an atau syafaat dari Al-Quran, dan kita dimasukkan surga bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.